Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan mengulas geng terkuat yang ada dalam anime Tokyo Revenger. Dikarenakan masih banyak hal misterius dari geng-geng yang kuat di ceritanya. Bahkan dari semua geng di sana mempunyai kisah yang tak luput dari cerita geng utama, yaitu Manji Gang. Tapi sebelum itu, jika kalian tidak ingin terkena spoiler, jangan teruskan video ini. Mengingat hampir seluruh pembahasan kali ini berasal dari informasi yang kami satukan dari komiknya. Tentu saja di anime ini bukan geng Toman saja geng yang ditakuti, melainkan masih banyak lagi geng yang jauh lebih kuat dari mereka. Jadi geng apa saja tersebut kita simak pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut geng terkuat di anime Tokyo Revenger versi Efek Anime. Toman atau Tokyo Manji adalah sebuah geng motor terbesar di Tokyo. Geng ini dikomandoi oleh sang pemuda kecil tapi kuat, yaitu Sano Manjiro, atau nama kerennya yaitu Maeki, dan sebagai wakilnya yaitu Ryuji Ken atau Draken. Pertama kali dua karakter itu ditunjukkan sangat keren dan badass. Itu terlihat saat Maeki menghajar Kiyomasa yang melakukan sabung orang di tempatnya. Pada dasarnya geng ini dulu cukup kecil, bahkan sangat kecil, yang beranggotakan 6 orang saja. Rata-rata dari mereka adalah siswa menengah. Mereka adalah Maeki, Draken, Takeshi Mitsuya, Haruki Hayashida, Kazu Tora, dan Keisuke Baji. Dari 6 orang tersebut, yang menyarankan membuat geng adalah Baji. Tapi yang menamai kelompoknya adalah Maeki sendiri, yaitu Tokyo Manjiro. Tapi karena suatu alasan tertentu, mereka bersepakat merubahnya menjadi Tokyo Manji Gang. Tentunya tujuan utama terbentuknya kelompok ini adalah untuk menghancurkan salah satu geng terdekat, yaitu Black Dragon. Lantaran dulu salah satu berandalan Black Dragon telah menganiaya salah satu teman dari mereka. Menariknya di kelompok ini, mereka memiliki moto yang khas, yaitu One for all for one. Yang berarti bisa dikatakan kalau jika mereka tersakiti, maka semuanya berhak untuk melindungi. Atau dalam artian lain, saling membantu satu sama lain. Sejak dibentuknya kelompok itu beberapa tahun kemudian, geng ini menjadi semakin besar. Bahkan dikatakan kalau mereka sekarang bisa menguasai Tokyo setelah beberapa kemenangan yang mereka peroleh atas lawan-lawannya. Dari situ timbullah banyak orang yang mulai bergabung kepada mereka. Tercatat hingga saat ini memiliki 450 anggota yang dikomandoi oleh 5 divisi. Dan setiap divisi diketuai oleh wakil kapten dan kapten sendiri. Meski terlihat sudah memiliki anggota yang besar, terlihat ada banyak masalah dalam kelompok ini. Dimulai dari yang ingin melongsorkan dan ada pula yang memiliki balas dendam. Dari salah satu pendiri di sana ada yang keluar dengan suatu alasan. Tentunya dengan berbagai konflik yang ada membuat kelompok ini menjadi semakin kuat dan semakin berbahaya. Mobius merupakan geng yang paling berbahaya dalam animenya. Kenapa demikian? Karena kapten dari tim ini yang bernama Osanai akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan musuhnya. Bahkan jika tidak seperti yang direncanakan, mereka juga berniat untuk membunuhnya pula. Di sini juga kita belum dijelaskan apa yang membuat Osanai membentuk kelompok ini. Atau mungkin ia tidak memiliki tujuan dan hanya suka berkelahi saja. Geng ini ditandai dari pakaian yang serba putih yang mereka kenakan. Bedanya sang kapten atau pemimpin akan memakai baju yang berbeda, yaitu berwarna merah. Entah apa maksudnya, yang pasti hanya membedakan pemimpin dan anggota. Nah, tak lain geng ini adalah musuh pertama dari Toman. Kenapa demikian? Karena dari mereka ada yang menganiaya anak buah dari divisi, yaitu Pachin. Jadi dengan konflik tersebut, akhirnya pertarungan geng Mobius pun tak terelakkan. Mengingat jika ada kelompok dari Toman disakiti, maka mereka akan melindungi atau membalas balik. Dalam pertempuran dengan Toman, hasil akhirnya cukup mengejutkan, di mana Draken hampir terbunuh akibat tusukan dari Kiyomasa. Selain dari itu, yang membuat Mobius semakin berbahaya adalah Kisaki Teta. Meski ia hanya sebagai wakil kapten, ia memiliki kejeniusan yang tinggi.
Dikatakan pula bisa saja Kisaki membunuh musuhnya tanpa menyentuh sekalipun. Jadi bisa dikatakan kelompok ini adalah salah satu kelompok yang tidak bisa dianggap remeh. Valhalla. Geng yang satu ini bisa dikatakan adalah geng surga atau malaikat. Kenapa demikian? Dari lambangnya saja adalah malaikat tanpa kepala. Nah, dari lambang itu juga sudah jelas apa maksudnya. Yaitu tim ini tidak memiliki ketua, yang pasti hanya ada wakil ketua yang bernama Shujihama dan anak buahnya saja. Hal ini didasari juga bahwa kelompok ini sebagian dari anggotanya adalah anggota yang keluar dari geng dan masuk ke sini. Atau bisa dikatakan dengan berbagai gabungan geng yang telah bubar, misalnya Toman dan Mobius. Selain itu, geng ini juga bisa dikatakan dengan geng baru. Namun karena suatu alasan mereka berganti nama menjadi Mobius setelah datangnya pemimpin baru yaitu Shuji Hanma. Diketahui ia berasal dari Mobius. Selain itu ada juga yang menarik di mana dua pendiri Toman juga bergabung. Mereka berdua tak lain adalah Kazutora dan Baji. Mereka juga yang memproklamasikan diri untuk menghancurkan Toman. Mengejutkannya lagi, setelah beberapa lama akhirnya terungkap siapa pemimpin dari kelompok ini. Tak lain yaitu dari kelompok Mobius juga yaitu Kisaki Teta. Seperti yang terlihat kelompok ini cukup menakutkan sekali. Mengingat sebagian dari kelompoknya ada yang berasal dari geng besar. Contohnya saja Toman dan Mobius. Black Dragon. Sebenarnya yang membentuk geng ini adalah orang yang tak asing yaitu kakak dari Maki yang bernama Shinichiro Sano. Namun naasnya dalam lika-likunya ia tewas dalam suatu insiden yang mengejutkan. Menariknya geng ini adalah geng yang paling legendaris hingga sampai saat ini. Lantaran pemimpinnya sekarang adalah saudara dari Shiba Hakai, yang bernama Shiba Taiju. Sekarang ia adalah pemimpin dari geng ini yang ke-10, dikarenakan geng ini sudah berjalan 10 generasi. Nah, sebelum generasi 10, tepatnya saat generasi ke-9, geng ini pernah berkonflik dengan Toman. Dikatakan yang mengalahkan geng ini hanya 2 orang saja. Mereka adalah Maki dan Draken. Dikala itu Draken menghabisi seluruh anak buah, sementara Maki bertarung 1 lawan 1 dengan pemimpinnya. Beberapa waktu setelah dikalahkan oleh Maki dan lainnya, Shiba Taiju yang selaku generasi berikutnya mencoba untuk membangkitkannya kembali. Namun kali ini ia menggunakan gaya yang keras seperti militer. Dengan gaya berlatih tersebut ternyata membuahkan hasil yang besar, dan membuktikan kalau generasi ke-10 layak untuk ditakuti lagi. Menariknya pada geng ini banyak sekali orang kuat di dalamnya. Contohnya saja 2 kakak dari Maki, yaitu Shinichiro dan Kurokawa Izana. Seperti yang terlihat kekuatan dari mereka terlebih hampir sama dengan Maki. Namun di sini kita belum dilihatkan sekuat apa dulu Shinichiro, yang pasti ia lebih kuat dari Maki, mengingat ia sangat mengidolakannya. Dan untuk Izana juga tak kalah hebat, di mana ia juga menjadi bos pada generasi ke-8. Tapi suatu hari tanpa alasan ia keluar dan membentuk kelompok sendiri. Kelompok itu bernama Tenjiku. Dari sini kita bisa melihat sekuat apa Izana. Sampai-sampai ia bisa menjadi 2 bos geng terkuat yang pernah ada. Tenjiku. Tenjiku merupakan geng yang cukup mengerikan, di mana dalam kelompok tersebut beberapa dari mereka berasal dari geng besar seperti Toman. Geng ini diidentifikasikan dengan lambang yin yang memiliki arti keseimbangan putih dan hitam. Nah, yang mengejutkannya lagi adalah pemimpin dari kelompok ini. Ia adalah Izana Kurokawa yang sebelumnya adalah mantan ketua dari Black Dragon ke-8. Dikatakan juga kalau ia mempunyai kekuatan setara dengan Maki, mengingat mereka mempunyai hubungan seperti layaknya sahabat. Seperti yang kami singgung di awal dari berbagai geng ini, ada orang yang berasal dari klub besar yaitu Kisaki Teta dan Shuji Hanma. Mereka bisa bergabung dengan geng ini dengan alasan telah terlibat rencana pembunuhan Shiba Taiju. Jadi sudah terlihat kalau tim ini cukup mengerikan. Untuk sampai saat ini hanya diketahui sampai di situ saja. Yang pasti kedepannya geng ini pasti akan menimbulkan banyak masalah kedepannya. Bonten. Bonten merupakan geng yang sangat berbeda dari geng yang kami sebutkan sebelumnya. Kenapa demikian?
Sebagian dari mereka adalah geng dari masa lalu. Diyakini kelompok ini yang nantinya akan menjadi berbahaya di masa depan. Seperti yang diketahui bahwa geng ini diketuai oleh seseorang yang memiliki kedudukan besar saat muda, yaitu Sano Manjiro atau Maeki. Selain itu, geng ini juga memiliki anggota eksekutif yang terdiri dari Kakucho, mantan anggota Tenjiku, Hajime Kokona, mantan anggota Black Dragon, dan eksekutif yang lain. Dari sini sudah terlihat kalau mereka sangat menakutkan dan kejam. Dikatakan juga bahwa nantinya geng ini adalah geng kriminal terburuk di kota Tokyo di masa depan, mengingat mereka bukan seperti geng yang lain. Lantaran geng ini juga bersangkutan dengan adanya pembunuhan dan tempat prostitusi. Di sini kita belum dijelaskan kenapa Maeki membuat kelompok seperti ini. Padahal dulu ia tidak suka kekerasan tanpa suatu alasan. Yang pasti itu bisa terjadi ketika ia keluar dari Toman. Nah, mungkin itu saja geng terkuat yang diketahui menurut kami. Mungkin jika ada kalimat atau kesalahan informasi yang kami sampaikan, kalian bisa kritik di kolom komentar. Lantaran animenya atau komiknya belum sepenuhnya menceritakan semuanya. Atau dalam kata lain belum tamat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.